Halo, semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari air kaya hidrogen pada berbagai penyakit autoimun, baik pada pengobatannya maupun untuk pencegahannya. Semoga bermanfaat. Jadi penyakit autoimun ini definisi yang paling sederhana adalah sebuah penyakit yang terjadi ketika jaringan tubuh diserang oleh sistem pertahanan tubuhnya sendiri. Ada juga definisi yang lebih lengkapnya. Jadi penyakit autoimun ini berkembang ketika sistem pertahanan tubuh kita yang normalnya mempertahankan tubuh terhadap penyakit atau kuman atau benda asing tiba-tiba menganggap bahwa ada sebagian organ sel-sel tubuh di organ tertentu yang sehat sebagai benda asing. Akibatnya sistem pertahanan tubuh ini menyerang sel-sel sehat tersebut dan timbul berbagai kerusakan gejala yang berhubungan dengan di mana organ yang sehat tadi yang diserang. Jadi artinya penyakit autoimun ini sesuai definisinya gejalanya bisa sangat bervariasi tergantung organ apa yang diserangnya. Berapa banyak dan berapa sering, ternyata penyakit autoimun ini di belakangan diketahui makin lama makin banyak. Artinya banyak penyakit yang tadinya dianggap idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya, ujung-ujungnya ternyata berhubungan dengan proses autoimun. Dan juga insidensi penyakit autoimun ini semakin meningkat dari tahun ke tahun didorong oleh 3 faktor. Antara lain, pertama, semakin majunya teknologi dalam diagnosis penyakit, kemudian meningkatnya kewaspadaan, artinya pengalaman kewaspadaan para dokter, para klinisi terhadap penyakit autoimun, berbagai penyakit autoimun, sehingga diagnosanya makin lama makin banyak dan makin sering. Dan ketiga, makin banyaknya faktor lingkungan, terutama berbagai macam radikal bebas yang menjadi pencetus dari penyakit autoimun atau menjadi terjadinya eksaserbasi dari penyakit autoimun atau kekambuhan dari penyakit autoimun yang tadinya sudah terkontrol. Nah, di Amerika saja yang penduduknya 320 juta jiwa, itu sekitar 15%-nya atau sekitar 50 juta jiwa tuh menderita minimal satu atau lebih dari satu penyakit autoimun, umurnya mulai dari bayi hingga lanjut usia menurut data dari American Autoimmune Related Disease Association. Dan juga yang perlu difahami, penyakit autoimun ini sangat sering menyerang wanita, bahkan lebih sering bisa 75, 80, 90% pada wanita. Dan sering juga terjadi menurun atau artinya faktor risikonya mengumpul dalam satu keluarga yang sakit autoimun. Jadi yang harus lebih hati-hati itu bila di keluarga Anda ada yang menderita penyakit autoimun, maka Anda tuh berisiko untuk menderita penyakit autoimun juga, terutama apalagi kalau sama-sama wanita misalnya yang terkenanya. Nah, jadi pencegahannya harus mulai dari sekarang dengan kewaspadaan, dengan mengetahui bahwa ada keluarga yang punya penyakit autoimun. Nah, jenis penyakitnya sendiri sangat banyak, ada lebih dari 150 tipe penyakit yang setidaknya langsung disebut autoimun atau berhubungan dengan autoimunitas. Nah, yang paling sering dikenali masyarakat yang akan dibahas juga di sini adalah salah satunya rheumatoid arthritis atau penyakit rematik yang termasuk paling berat. Kemudian juga yang terkenal tuh lupus, systemic lupus erythematosus, penyakit lupus atau SLE, skleroderma atau sistemik sklerosis, atau diabetes yang tipe 1, artinya penyakit gula yang tipe 1 yang sering menyerang anak-anak. Itu juga merupakan salah satu penyakit autoimun yang cukup terkenal. Nah, dalam hubungannya dengan air kaya hidrogen, air kaya hidrogen ini telah diteliti sejak tahun 1966 dan di ACC Departemen Kesehatan Jepang terbukti aman dan efektif selama 50 tahun lebih. Nah, menurut Molecular Hydrogen Institute, salah satu lembaga ilmiah independen, dikatakan bahwa air kaya hidrogen ini merupakan salah satu pola pengobatan atau terapi yang didukung ratusan jurnal kedokteran, bahkan dikatakan lebih dari 1000 artikel ilmiah di berbagai jurnal kedokteran, dan bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Nah, khusus untuk mengelola dan mencegah berbagai penyakit autoimun, ada 4 penelitian yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah penelitian dari di jurnal Neuroimmunology tahun 2016. Ini judulnya yang sudah diterjemahkan adalah cairan kaya hidrogen memperbaiki pemulihan fungsi neurologis atau saraf pada tikus percobaan dengan encephalomyelitis autoimun. Artinya penyakit radang otak yang terjadi karena autoimun atau disebut sebagai multiple sclerosis. Ini penelitiannya dilakukan oleh
para peneliti dari Institute of Neuroscience dan Key Laboratory of Molecular Neurobiology di Cina, Shanghai, Cina, Departemen Neurologinya, Departemen Aviation Medicine. Jadi ada berbagai penelitian dari berbagai instansi. Nah, penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 di Journal of Neuroimmunology. Jadi latar belakangnya adalah bahwa penyakit multiple sclerosis ini adalah penyakit autoimun yang kronis dari sistem saraf pusat, di mana terjadi gangguan mielinisasi dari selabut saraf. Nah, obatnya tuh tersedia tapi harganya mahal, pemberiannya tidak nyaman, sulit, kemudian juga banyak sekali efek samping, sehingga dikatakan bahwa kepatuhan obat untuk multiple sclerosis dalam jangka panjang itu sangat rendah. Para peneliti melihat bahwa molekul hidrogen dilaporkan memiliki efek antioksidan, ada anti apoptosis atau bunuh diri sel, anti inflamasi atau anti radang, anti alergi, dan punya efek anti kanker. Nah, pada penelitian ini karena si autoimun ini ada proses radangnya, ada proses apoptosisnya, artinya dilakukan penelitian untuk melihat pertama efek profilaksis atau pencegahan, dan yang kedua efek terapi dari air kaya hidrogen atau hydrogen rich water pada perkembangan penyakit multiple sclerosis pada binatang percobaan. Jadi dikatakan bahwa penelitinya berhasil membuktikan bahwa pemberian secara profilaksis atau pencegahan dari air kaya hidrogen mampu menghambat terjadinya multiple sclerosis dan menurunkan skor klinis maksimal. Artinya pertama dia bermanfaat pada pencegahan penyakit multiple sclerosis pada binatang percobaan yang dibuat untuk menderita multiple sclerosis, diberikan air kaya hidrogen, ternyata bisa dicegah. Kemudian untuk yang sudah terkena penyakit, air kaya hidrogen juga menurunkan tingkat keparahan penyakitnya, infiltrasi dari sistem saraf pusat, dan proses demyelinisasi bila diberikan setelah penyakit autoimun atau multiple sclerosisnya ini berkembang pada binatang percobaan. Disimpulkan bahwa karena air kaya hidrogen ini sifatnya tidak toksik, sangat jarang sekali terjadi efek samping, harganya juga murah, bisa diproduksi sendiri, mudah diberikan, bisa diminum, bisa dihirup, bisa dilakukan pemberian suntikan dan sebagainya, dan juga dikatakan dapat dengan mudah menembus sawar darah otak, artinya blood-brain barrier antara darah dengan pembuluh darah itu, dengan otak itu ada sawar darah otak, dia sangat mudah menembus katanya. Para penelitinya menyimpulkan bahwa air kaya hidrogen ini memiliki potensi yang besar dalam terapi dari multiple sclerosis maupun untuk pencegahannya. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari penelitian tadi adalah bahwa ternyata air kaya hidrogen sangat banyak manfaatnya pada penyakit autoimun, salah satunya multiple sclerosis, tidak hanya untuk pengobatan tapi juga untuk pencegahan. Karena sebenarnya kunci dari air kaya hidrogen adalah untuk pencegahan, karena pencegahan ini jauh lebih banyak orang yang membutuhkan, bisa 9 dari 10 orang itu sehat dan itu membutuhkan program pencegahan dibandingkan orang yang sudah sakit. Jadi si penelitian ini membuktikan pada binatang percobaan air kaya hidrogen bisa bermanfaat untuk mencegah penyakit autoimun maupun mengobati penyakit autoimun yang sudah diderita oleh pasien atau di dalam hal ini binatang percobaan. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang di jurnal dipublikasikan di Federation of American Societies for Experimental Biology jurnal FASEB Journal, dilakukan oleh para peneliti dari University of Texas Austin, Dell Medical School, yang berjudul Efek Konsumsi Air Terionisasi pada Lama Hidup Tikus Percobaan yang Rentan Autoimun. Nah, air terionisasi ini istilah lain daripada air kaya hidrogen yang diproduksi dengan mesin water ionizer. Mesin water ionizer atau tumbler hidrogen, ada, nanti bisa lihat di sini cara memperoleh air hidrogen, manfaatnya di link berikut ini. Bahwa air terionisasi ini adalah diproses dengan arus listrik sehingga disebut terionisasi, menghasilkan air yang alkali dan kaya hidrogen. Air yang terionisasi dan kaya hidrogen ini diteliti efeknya pada lama hidup dari tikus percobaan yang rentan menderita penyakit autoimun. Nah, bagaimana penelitiannya? Dikatakan bahwa jadi para peneliti itu memberikan air dengan pH tinggi, ORP negatif juga sampai negatif 600. Ternyata mereka membuktikan bahwa air yang pH-nya tinggi, kaya hidrogen dan punya ORP negatif yang tinggi dapat menghambat terjadinya penyakit autoimun pada binatang percobaan.
Dan bahkan langsung mereka meneliti tidak hanya pada pencegahannya tapi pada lama hidupnya. Ternyata dengan pemberian air kaya hidrogen pada binatang yang rentan autoimun ini, ternyata umur lama hidupnya menjadi lebih panjang, ya. Artinya, dan dikatakan ini berhubungan dengan peningkatan lama hidup ini berhubungan dengan perubahan kadar radikal bebas dan kadar enzim antioksidan. Artinya si hidrogen ini karena merupakan antioksidan yang sangat bagus, yang dikatakan malah paling bagus saat ini dibandingkan berbagai antioksidan yang lain, dia tuh secara langsung maupun tidak langsung melindungi tubuh dari berbagai kerusakan akibat radikal bebas yang mencetuskan berbagai proses terjadinya autoimun. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari jurnal yang kedua ini adalah bahwa bila dilakukan pemberian secara teratur pada binatang percobaan pada hal ini yang rentan terhadap autoimun, misalnya orang-orang yang punya bakat autoimun, secara terus-menerus dia itu bisa mencegah terjadinya penyakit autoimun, bahkan bisa memperpanjang lama hidup atau memperpanjang umur dari binatang percobaan yang mendapat air kaya hidrogen tadi. Jadi ini dua pelajaran yang bisa kita ambil bila kita rutin memberikan air kaya hidrogen, terutama pada yang rentan atau yang punya bakat autoimun, seperti yang tadi dikatakan kan autoimun sangat sering terjadi di satu keluarga. Penelitian yang ketiga dipublikasikan di Medical Gas Research tahun 2012. Ini bahkan ini udah masuk pada manusia. Jadi kan penelitiannya masih pada hewan percobaan. Ini meneliti tentang efek dari air kaya hidrogen pada penyakit rheumatoid arthritis. Jadi orang-orang pasien-pasien yang punya penyakit rheumatoid arthritis ini diteliti. Ini dilakukan oleh para peneliti dari Jepang dengan judul penelitian konsumsi air dengan konsentrasi molekul hidrogen yang tinggi dapat mengurangi stres oksidatif dan aktivitas penyakit pada pasien dengan rheumatoid arthritis atau RA. Sebuah studi pendahuluan dengan open label, artinya bukan dengan double blind, ya, bukan tersamar ganda. Jadi intinya penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Departemen Ortopedi di Cina, ya, bukan di Jepang, di Cina maksudnya. Kemudian Departemen Plastik Surgery dan Luka Bakar, kemudian Departemen of Joint, Departemen Sendi di Integrative Medicine Hospital di Shanghai, Cina. Jadi dikatakan di pendahuluannya bahwa rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan kronis, penyakit autoimun yang berat, bisa dikatakan penyakit rematik yang paling berat, yang rheumatoid arthritis ini, yang ditandai dengan kerusakan yang berat dari tulang dan tulang rawan. Nah, radikal bebas dikatakan berperan sangat besar pada terjadinya penyakit ini. Nah, sementara molekul hidrogen terbukti merupakan antioksidan yang sangat baik yang dapat menetralisir radikal bebas. Itu background latar belakangnya. Nah, dilakukan penelitian 20 pasien rheumatoid arthritis minum sekitar 500 cc air hidrogen, ya, 4.000 sampai 5.000, bahkan kadarnya tinggi sekali, air hidrogennya 4.000 sampai 5.000 ppb, ya, atau 4 sampai 5 ppm setiap hari selama 4 minggu, cuma 500 cc tapi konsentrasinya tinggi. Nah, setelah dilakukan penelitian, akhirnya ternyata ada hasil-hasil yang diperoleh itu sebagai berikut. Jadi radikal bebasnya di dalam air kencing urin para pasien tadi itu ternyata menurun setelah dilakukan pemberian air kaya hidrogen secara sangat bermakna. Jadi radikal bebas ini dalam kencingnya dan bisa menurun, dan aktivitas penyakitnya juga menurun secara bermakna setelah dibandingkan ada dua kelompok, yang satu mendapat air kaya hidrogen, yang satu tidak mendapat air kaya hidrogen. Ternyata yang mendapat air kaya hidrogen di dalam urinnya tuh kadar radikal bebasnya menurun dan skor aktivitas penyakitnya juga menurun secara bermakna. Nah, kemudian ada beberapa pasien, bahkan dari sekitar 20 pasien tadi, sekitar 25% pasien yang punya tipe khusus dan baru menderita rheumatoid arthritis bahkan mencapai remisi sampai sempurna, dan 4 diantaranya bebas keluhan di akhir penelitian selama 4 minggu tadi atau 1 bulan tadi. Jadi minum air hidrogen selama 1 bulan itu ada beberapa pasien yang bebas keluhan sama sekali, sekitar 25% dari pasiennya. Jadi disimpulkan, molekul hidrogen dari penelitian ini terbukti dapat menetralisir radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif pada pasien, bukan hanya sekedar binatang percobaan lagi, pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Berbagai keluhan pasien juga secara bermakna bisa membaik, ditunjukkan dengan penurunan skor dari aktivitas penyakitnya setelah mereka minum air kaya hidrogen dibandingkan kelompok yang tidak minum
air kaya hidrogen atau minum air biasa. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa pada pasien-pasien yang sudah menderita penyakit autoimun, ya, ini udah pasien-pasien ini sudah menderita penyakit autoimun yang berat, yaitu rheumatoid arthritis, pemberian air hidrogen sekitar 500 cc selama atau setengah liter saja selama 1 bulan 4 minggu ini ternyata bisa mengurangi kadar radikal bebas yang ada di dalam tubuh, kemudian juga bisa menurunkan skor aktivitas penyakitnya, bahkan sebagian sekitar 20-25% itu bebas gejala setelah minum 1 bulan minum air kaya hidrogen tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa manfaat dari air hidrogen pada berbagai penyakit autoimun, dalam hal ini penyakit rheumatoid arthritis. Kemudian terakhir, penelitian yang keempat adalah penelitian tentang infus molekular hidrogen. Tadi kan diberikan air minum, sekarang air hidrogennya diberikan melalui infus, juga sama pada penderita rheumatoid arthritis, cuman ini lebih bagus penelitiannya karena udah tersamar ganda, artinya udah lebih terkontrol penelitiannya. Judulnya Efektivitas Infus Molekul Hidrogen pada Rheumatoid Arthritis, sebuah studi awal acak tersamar ganda. Ini dipublikasikan tahun 2014 di International Immunopharmacology Journal. Yang penelitinya adalah para peneliti dari Departemen Rheumatologi dan Ortopedi di Jepang, kemudian Departemen Kardiologinya, Departemen Penyakit Dalamnya, dan beberapa klinik yang ada di Jepang. Penelitinya itu disimpulkan bahwa jadi penelitiannya bertujuan mendemonstrasikan nggak cuma efektivitas tapi juga keamanan. Jadi aman nggak orang minum air kaya hidrogen, orang yang autoimun minum air hidrogen ini aman atau tidak pada 24 pasien rheumatoid arthritis. Kemudian diukur skor penyakitnya di awal, kemudian di akhir setelah pemberian infus hidrogen selama 4 minggu, ya. Jadi di awal diukur aktivitas penyakit, kemudian setelah 4 minggu diukur lagi aktivitas penyakit setelah diberikan infus hidrogen selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, ternyata efek terapi dari molekul hidrogen tadi ternyata sangat bermakna. Artinya setelah 4 minggu orang pasien-pasien yang kelompok yang mendapat infus hidrogen tadi, kadar penanda serumnya untuk rheumatoid arthritis menurun secara bermakna dan meningkat malah pada orang-orang yang cuma mendapat air biasa, ya, tidak mendapat infusan air hidrogen. Nah, ini digunakan dosis yang cukup tinggi dan dikatakan bahwa molekul hidrogen juga terbukti aman dan efektif menurunkan aktivitas penyakit pada rheumatoid arthritis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penelitian yang terakhir ini adalah bahwa air kaya hidrogen banyak yang takut apakah aman digunakan pada pasien-pasien dengan autoimun, pasien-pasien yang sangat rentan sistem pertahanan tubuhnya. Ternyata dengan dosis yang sangat tinggi sekalipun, yang artinya ini digunakan dosis 4.000 sampai 5.000 ppb, sementara yang biasa dikonsumsi di masyarakat itu antara 1.000 sampai 1.500. Artinya masih sangat rendah dibandingkan yang digunakan di penelitian ini. Ini pun terbukti bahwa air kaya hidrogen baik dalam bentuk molekul yang diberikan lewat infus maupun yang diminum, walaupun konsentrasinya tinggi, tetap sangat aman pada pasien-pasien yang menderita penyakit autoimun, khususnya di sini penyakit rheumatoid arthritis. Selain aman, juga efektivitasnya ternyata sangat bermakna, sehingga disimpulkan bahwa pada penelitian ini air kaya hidrogen yang dalam bentuk infus tadi bisa membantu mengelola pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Jadi itu 4 penelitian utama yang menunjukkan manfaat dari air hidrogen pada air kaya hidrogen pada berbagai penyakit autoimun. Jadi keamanannya maupun efektivitasnya, sehingga baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan. Jadi simpulannya air kaya hidrogen ini sangat banyak manfaatnya, lebih untuk baik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit autoimun, untuk orang-orang yang berisiko tinggi menderita autoimun maupun yang sudah menderita autoimun dan tidak perlu takut mengenai bahaya atau efek sampingnya karena terbukti sangat aman. Nah, untuk sebagai penutup, panduan untuk minum air hidrogen ini ada aturan 250 90 90, artinya setiap minum diusahakan sekali minum jangan kurang dari 250 cc, artinya 1 gelas. Kemudian jangan minumnya kurang dari 90 menit, artinya 90 menit itu minum walaupun tidak haus, minum 250 cc lagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya boleh lebih banyak sekali minum dari 250 cc tapi minimal 250 cc. Boleh lebih sering dari 90 menit tapi minimal tiap 90 menit minum air kaya hidrogen walaupun belum haus.
Kemudian dilaksanakan dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang hari, sehingga bisa mencegah salah satunya dehidrasi kronis yang sering terjadi pada pasien-pasien autoimun dan atau penyakit yang lain, dan dilaksanakan secara konsisten selama 90 hari untuk mendapat efek yang optimal. Demikian pembahasan tentang manfaat air kaya hidrogen pada berbagai penyakit autoimun, baik pada pengobatan maupun pencegahan, baik efektivitas maupun keamanannya. Semoga bermanfaat. Bila dianggap berguna, mohon di-share, di-like, di-komen, subscribe, dan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komen di bawah ini. Semoga bermanfaat. Semangat pagi sahabat Ruang Dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.